bisa sampaikan sampai dengan saat ini ketika turun mendata di lapangan, berapa banyak rumah warga yang terendam banjir atau terdampak banjir dan apa saja dampak kerusakannya ini, Ibu? Baik, selamat pagi Ade Femi. Pagi, salam sehat, salam tangguh. Halo. Iya, silahkan Ibu. Dengar deh. Iya, saya mendengar dengan sangat jelas. Baik Ade, mungkin saya bisa gambarkan tuh. Secara umum itu sesuai dengan data BMKG itu mungkin ada sekitar 18 kecamatan yang berpotensi hujan sedang, lebat, disertai juga kilat dan petir, angin kencang. Dan sesuai prediksi BMKG itu hujannya itu dimulai kira-kira pukul jam 16 dan berlangsung sampai kurang lebih pukul 18. Ini data BMKG yang kami dapat. Namun sampai dengan pagi ini informasi untuk kecamatan-kecamatan di luar kota itu belum ada dampak yang luar biasa yang kan, tapi kita tidak menutup kemungkinan, kita lihat saja sebentar dan seterusnya. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk kota ND dampak yang sangat terasa adalah daerah dalam kota, khususnya itu Jalan Ahmad Yani, Gatot Subroto, juga di daerah IP di belakang bandara. Kalau di Ahmad Yani itu daerah Koponggena, Aomuri. Kalau Gatot Subroto itu hampir keseluruhan, Ade. Keseluruhan di daerah IP juga itu di RT 05, 07, 08 sesuai hasil bantuan kami tadi kemarin sore sampai jam 8 malam kami keliling. Masuk juga selain itu termasuk juga di Jalan Wirajaya. Sepanjang depan gereja Onetore, Suradikara, air tergenang semua itu. Jalan Menas, El Tarif, pokoknya hampir seluruh wilayah kota itu rata-rata semua terdampak. Walaupun dengan dengan rata-rata ketinggiannya berbeda. Baik. Nah, ini hampir di setiap kali hujan pasti akan terjadi hal yang sama nih, Ibu Ida. Nah, selain curah hujan yang mungkin lebat, apa faktor lain penyebabnya? Karena kita lihat juga ketika hujan ini banjir, kemudian sampah-sampah juga bisa terangkut dan akhirnya ini sangat tidak bagus nih bagi masyarakat sendiri. Oke, ada. Tapi mungkin saya tambahkan, mungkin bukan hanya daerah akhirnya posisi malam 9 informasi Kelurahan Rewarangga. Itu ada juga tanah longsor yang menimpa rumah masyarakat. Ada juga TPT masyarakat yang jebol itu daerah Woloweku dan sekitarnya. Nah, untuk beberapa ini mungkin hari ini baru kita pantau untuk bisa kita lihat dampaknya seperti apa. Penyebabnya itu mungkin kalau untuk saluran dan infrastruktur mungkin dimensi saluran dan lain-lain mungkin bukan kewenangan saya untuk berbicara. Nanti mungkin dengan instansi atau OPD terkait. Tapi pantauan kami dari sore sampai dengan malam itu salah satu faktor itu adalah sampah. Sampah yang membuat sedimen begitu banyak di beberapa saluran. Jadi begitu kita bisa lihat pagi ini saat kita kerja bakti ini, yang berserakan di jalan-jalan yang merupakan luapan dari saluran itu sampah semua. Jadi ini juga mungkin salah satu penyebab selain dengan infrastruktur dan lain-lain yang bukan mungkin nanti ada OPD terkait yang menjelaskan. Yang sampah juga merupakan bagian atau salah satu penyebab daripada banjir ini. Selain curah hujan yang tinggi. Oke. Berarti saya juga sempat melihat beberapa postingan di media sosial nih, Bu Ida ya. Untuk di daerah bandara ini sendiri terendam banjir yang cukup tinggi. Kemudian juga beberapa kali kami pernah mewawancari ke bandara, pernah mengeluhkan bahwa banyak air yang akhirnya menumpuk di bandara. Kemudian ini juga akhirnya menyulitkan mereka bahkan ketika pesawat untuk landing. Nah, mungkin apa tindakan cepatnya ini Ibu yang bisa dilakukan atau bisa mengatasi hal tersebut? Oh, baik Ade. Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, kalau untuk menjelaskan kewenangan infrastruktur, saluran, dimensi dan lain mungkin nanti dengan OPD terkait. Tapi sesuai pantauan kami kemarin, kami lebih lama di daerah ini, sebetulnya memang kami susur semua itu RT-RT yang mengalami dampak yang luar biasa. Memang itu akibat luapan daripada saluran di belakang bandara. Itu setelah kita lihat ke lokasinya di perbatasan dengan pagar, memang sedimennya tinggi sekali, jadi air memang sudah tidak mengalir di dalam saluran, tapi sudah di atas di luarnya, jadi imbasnya masuk ke rumah warga, ke pemukiman warga. Nah, itu rata-rata di sana itu tuh air tuh sudah selutut. Malahan hampir semua rumah warga tuh air itu sebatas betis.
Jadi memang kasihan juga, kami juga lihat seputaran itu RT 05, 07, 08. Ya, dan memang mereka keluhkan tentang itu. Kemarin juga sempat berkoordinasi sebentar dengan Lapas Bandara. Tapi mungkin hari ini dan seterusnya mungkin ada tindakan, itu nanti kembali kepada pemerintah. Nanti koordinasinya seperti apa gitu, OPD terkait. Nanti kita tugasnya baru berdiskusi dengan Kak Bandara. Nanti kami juga masih menunggu untuk itu. Tapi bahwa dampak yang kami lihat itu memang imbas daripada meluapnya saluran itu yang langsung berdampak kepada masyarakat. Termasuk juga yang di Jalan Gatot Subroto, Ahmad Yani ini juga luapan dari saluran. Mungkin airnya dengan debit yang sangat besar, jadi saluran mungkin tidak bisa menampung ya, jadi meluap. Memang daerah Ahmad Yani kemarin kami saja mobil tidak bisa lewat lagi. Kami berhenti mentok di Roksi, termasuk tetangga tidak bisa kami akses untuk lewat. Kami lewatnya jalan atas. Oke. Bisa jadi. Baik. Nah, penanganan cepat apa nih Ibu Ida yang coba dilakukan oleh teman-teman BPBD selain tadi katanya nanti akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat ya untuk penanganan lebih lanjut. Nah, yang penanganan cepat yang sudah dilakukan ini apa saja nih Ibu Ida? Baik, untuk penanganan cepat mungkin sesuai dengan saat ini sepertinya adalah mungkin melalui pemerintah, melalui BPBD. Sesuai dengan undang-undang yang sudah diamanatkan bahwa pada saat seperti ini prinsip dasar itu kami membutuhkan dasar mereka cuci tangan, air bersih dan lain-lain. Dan untuk itu kami turun pantau dan melihat langsung untuk penanganan yang bersifat cepat dan darurat. Jadi kemarin kami susur semua, kami ambil data. Memang datanya belum final seluruh berapa kakak yang terdampak, tetapi kurang lebih daerah itu 70-an kakak. Daerah Kopong Muru itu kurang lebih 72 kakak. Jadi kami sudah berkoordinasi sama lurah sama camatnya. Untuk hari ini kita bisa dapat data finalnya seperti apa semua yang terdampak. Ini kami bisa membuat kajian. Jadi memang kemarin itu kami jalan dalam tim, termasuk seperti yang pernah kami lakukan 5 hari yang lalu di daerah itu. RT 7 itu kami lakukan penyedotan air yang tergenang di rumah-rumah tetapi setelah hujan. Nah, kayak kemarin kita jalan memang kita bawa dengan fasilitas mesin pompa dan lain-lain, cuman kami tidak bisa melakukan aktivitas karena hujan dan memang dampaknya sudah sangat luas. Jadi kami mungkin waktu itu ada RT, lurah, camat, kita hanya berkoordinasi. Ini hujan 1-2 jam ini sudah kita berikan warning kepada masyarakat untuk tetap siaga. Kalaupun hujan mungkin terus mengguyur sampai pagi, ada butuh langkah untuk kita antisipasi cepat. Mungkin kalau memang mereka tidak nyaman berada di dalam rumah, takut air dengan ketinggian yang luar biasa, maka mungkin kita ungsikan ke tempat yang aman untuk sementara. Tapi bersyukur bahwa hujan mungkin hanya 1-2 jam, kalau tempat luar biasa, kita bisa bayangkan sampai pagi. Jadi mungkin langkah-langkah itu yang kami ambil, sedangkan untuk penanganan infrastruktur dan lain-lain masih berkoordinasi dengan instansi teknis terkait. Mungkin kami lebih kepada kebutuhan dasar untuk saat itu. Terima kasih. Baik, jadi memang warga-warga tadi hampir sekitar 70-an kakak yang rumahnya terendam banjir, mereka masih tetap bertahan di rumahnya sendiri nih Bu Ida ya, sambil tadi ada bantuan penyedotan air nih. Penyedotan air, tapi menurut kami juga tidak efektif. Kurang maksimal ya? Karena ini musim hujan, otomatis hujan kan akan terus. Setiap hari kita sudah tidak mungkin. Oke. Baik, hari ini juga tetap akan kembali didata dan dilihat kembali nih Bu Ida untuk masyarakat yang terdampak banjir ini. Iya, kami masih mau pantau, yang hari masih terjebak, mungkin setelah itu kami lakukan pemantauan. Oke. Nah tadi disinggung juga nih Bu Ida ada longsoran yang terjadi di daerah Walawaku. Bisa gambarkan seperti apa? Ini informasinya saya dapat sekitar hampir jam 10 malam lewat WA nomor masyarakat yang kasih ke saya. Ada longsor yang berdampak pada rumah warga, ada juga PPP. Jadi pagi ini saya sudah bagi tim juga nih, ada mungkin teman-teman yang mau bergerak ke sana bisa pantau lokasi seperti apa. Jadi kemarin itu memang kami tuh bagi dalam beberapa tim selain pantau ini hujan yang mengakibatkan banjir di beberapa tempat, tapi ada juga beberapa sarana-prasarana kami seperti tenda di rumah sakit, di tenun ikat untuk tempat pasien itu yang terbongkar. Ya, suruh kami bagi tim, ada yang memperbaiki itu, ada yang bukan. Pokoknya semua bergerak kemarin sampai malam. Oke. Di Walawaku ini tepatnya di bagian mana Ibu lokasinya? Ini nanti ada si di WA saya ini RT-nya, tetapi dia di kelurahan di Jalan Sultan Hasanuddin kalau tidak salah itu.
di Kelurahan Rewarangga. Oke. Rewarangga Selatan. Baik, ini longsor tapi tidak mengganggu aktivitas warga nih ya Ibu Ida ya? Iya, tidak. Oke. Nah, BPBD ini bekerja sendiri ataukah ada bantuan dari pihak lain nih dalam penanganan banjir menanggapi situasi darurat kemarin nih atau dan beberapa hari yang akan datang Ibu? Yang paling pertama itu dukungan dari masyarakat itu sendiri, RT-nya, lurahnya, camatnya sangat proaktif. Kita sama-sama, RT-nya mendampingi juga, termasuk masyarakatnya sendiri. Maksudnya mereka juga proaktif dengan situasi, sama-sama kerja untuk membersihkan air yang masuk ke dalam rumah mereka, antisipasi mereka dengan telekarung dan lain sebagainya. Selain itu kita juga berkoordinasi dengan OPD terkait dalam hal ini PUPR, Dinas PUPR yang punya kewenangan khusus untuk ini. Oke, baik. Kita selalu berharap bersama Ibu ya bahwa setiap hujan jangan sampailah terjadi banjir ya, dan juga ini jangan sampai ini di media sosial begitu banyak yang mengupload video ataupun juga banjir karena memang ini tidak bisa kita hindari. Namun tentu dengan beberapa cara antisipasi ya bisa kita lakukan bersama. Yang terakhir Ibu Ida mungkin ada yang ingin disampaikan himbauan kepada masyarakat apalagi ini kita belum bisa memprediksi nih tentang cuaca akhir-akhir ini. Silahkan Ibu. Oke, yang pertama mungkin kita budayakan untuk jangan buang sampah sembarang. Karena kita ini kita lihat sapunya pasti buangnya ke saluran, semua dibuang ke saluran. Jadi dampaknya juga ada kembali ke kita. Jadi mungkin itu jangan buang sampah sembarang. Kemudian yang berikut masyarakat diharapkan untuk tetap waspada. Karena kemarin itu hujannya 1-2 jam, tapi dampaknya sudah seperti ini. Kita berharap makin ke depan kita sudah memasuki musim hujan, otomatis intensitas hujan mungkin lebih tinggi. Jadi masyarakat diharapkan untuk tetap waspada dan segera berkoordinasi dengan pemerintah setempat, RT-nya, lurahnya, camatnya, apabila ada dampak-dampak yang luar biasa untuk kita bisa sama-sama melakukan penanganan secepatnya. Khususnya untuk menyelamatkan warga dalam keadaan situasi darurat. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ida untuk informasinya. Semoga segala kerjasama dan juga kepedulian ini juga bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat sendiri ya, dan kita bisa meminimalisir apapun yang terjadi. Selamat pagi Ibu, salam sehat selalu. Selamat bekerja bakti ya Ibu ya. Oke, makasih.